Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Lib ya di channel yang sama ya di Almotor. Ini tadi kebetulan kita dapat paket, cuman sudah dibuka sama istri saya. Ini dari Sumatera ya. Bentar. Dari Sumatera Selatan ya, Pulau Riau, Sumatera Selatan. Oke. Ini kebetulan ini bungkusnya ya. Ini tuh ada merek itu apa itu? Nah, itu kita buka ya apa isinya. Oke, isinya ada di dalam. Kita buka dulu lagi. Tolong bukain. Bentar ya, kita buka dulu apa isinya. Oke, ternyata ini isinya ada ecu ya. Ini untuk warnanya dia kotor banget ya, cuman gak apa-apa, yang penting kan dalamannya normal. Ini ada ecu K18 902 ya, ini kiriman dari Sumatera, dari Kepulauan Riau. Ini tuh kemarin sempat komen di YouTube saya ya, dan kebetulan minta nomor WA juga. Dia minta di remapin ya. Ini tuh motor Verza tahun 2013 sekitaran segitu ya. Ini mau di remapin, mau naikin limiter, mau geser pengapian, sama mau menaikkan fuel ya atau bahan bakar. Oke. Sebelum saya lanjut, jangan lupa ya ditekan dulu tombol subscribe-nya ya, dan juga tombol notifikasinya agar nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sebelum saya lanjut ya, barangkali bagi teman-teman yang pengen nge-remap ataupun alat remap, nanti bisa ya, bisa langsung order via Shopee, ada langsung ke kontak saya juga ada. Nanti saya kasih nomor WA saya di deskripsi, barangkali ada yang mau order ataupun mau nge-remap ecu ya. Jadi ini tuh jauh-jauh dari Sumatera, itu cuma pengen nge-remap ini ecu, karena kita tahu sendiri ya, motor Verza itu ya, dan di sekelas-kelas injeksi Honda itu limitnya kurang tinggi ya, jadi motornya itu kurang panjang lah ya gitu nafasnya ya. Kita mau memaksimalkan performa mesin dengan upgrade remap ecu saja, karena motornya di sana itu masih standaran. Cuman kemarin owner ecu ini tuh udah minta ya, requestnya mau naikin limiternya sampai tinggi. Cuman ya sudah saya kasih saran, kalau terlalu tinggi itu kurang aman ya di bagian mesin. Cuman katanya ya nggak apa-apa, oke lah, saya kerjakan sesuai request owner ecu ini tuh. Oke. Kita langsung next di pengeditan ya. Cuman untuk pengeditan kita langsung saja, biar nggak terlalu lama. Cuman nanti untuk detail-detail limiternya dinaikkan berapa, bahan bakarnya naik berapa, nanti tak videokan. Oke, next. Oke ya, tadi udah proses edit ya. Tadi sudah tak sesuaiin dengan kode ecu ya. Sudah sesuai kode ecu. Ini ya, tuh. K18 902. Jadi kebetulan sudah tak edit biar gak terlalu lama di bagian pengeditan ya. Limiter ini saya naikkan 12.000 ya, karena owner ecu minta dinaikkan 12.000. Oke, kita ikutin tuh, cek semua limiter ya, udah tak rubah di 12.000 rpm. Oke, terus untuk di breakpoint di tabel rpm juga udah ya, ini udah tak ubah. Grafiknya kurang lebih seperti ini. Oke, ini grafiknya udah tak ubah. Oke ya. Terus di bagian bahan bakar ini juga udah tak rubah ya. Ya masih dibilang enggak boros ya, masih dibilang irit.
Ini tadi RPM bawah saya naikkan 5%, tengah 8%, atasnya 10%, karena kita mengikuti di bagian limiternya yang terlalu tinggi tadi. Untuk di RPM TPS fast idle juga sama, RPM bawah saya naikkan 5%, tengah itu 8%, atasnya itu di 10%. Jadi mengikuti limiternya tadi ya, biar aman di bagian mesin, biar enggak terlalu gimana ya, overlap. Terus untuk di pengapian ini full saya majukan ya, saya majukan 1 derajat ya, biar tarikannya lebih responsif. Terus untuk atasnya nanti bisa ditolong dari limiternya tadi ya, jadi top speednya dia lebih tinggi ya, lebih panjang napasnya. Oke, jadi prosesnya tadi udah ya, pengeditan udah. Sekarang kita lakukan flashnya atau remap ataupun recovery. Oke, yang pertama kita tancapin ECU ya di perangkat kerasnya, di hardware-nya ya, USB. Pastikan ketika kita nge-remap ya, jangan sampai USB terlepas, arusnya agak masuk. Laptopnya juga dipastikan baterainya full ya, atau kondisi normal. Oke, untuk kali ini remapnya saya menggunakan software yang dulu pernah saya punya ya, pakai 3552. Kenapa kok nggak pakai yang lain? Karena kalau untuk ECU gain saya pakai yang 355 itu sangat nyaman ya. Itu untuk hasilnya sama saja, cuman ini lebih nyaman saja ya, yang sering saya pakai. Oke, kita masuk ke flash atau recovery. Oke, dia udah masuk. Nyalakan kunci kontak on ya, pastikan ini kode ECU sudah terbaca ya, sesuai kodenya. Ini Versa 2013-2014 dengan kode ECU K18902. Kita masuk ke flash atau recovery. Kita masukkan file tadi ya, filenya tadi saya kasih nama Versa 12.000 ya. Ini kita masukkan, jangan lupa checksum ini dicentang ya, dia sudah otomatis start offset sama checksumnya dia udah ngisi sendiri. Dan kebetulan ECU belum pernah di remap, ini masih flash account 1, jadi baru kali ini kita remap ya. Oke, coba kita lakukan flash, semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini membutuhkan waktu sekitar setengah menit ya, sekitar 30 detik. Gak lama karena dia ukurannya cuman di 48 KB ya, 48 KB. Oke, ini prosesi flash ya, itu ukurannya 48 KB ya. Kita tunggu sekitar 30 detik ya, atau setengah menit. Untuk teman-teman yang mau belajar ngedit, ada ya videonya di channel saya, silahkan dicari. Ada yang mulai dari awalan itu ada. Barangkali pengen belajar bareng, monggo silahkan. Oke, untuk flashnya baru dapat setengah perjalanan ya, atau 50%, sekitar 15 detik. Kita tunggu dia sampai selesai. Oke, masih sekitar 8 KB lagi. Oke, sudah selesai ya, tinggal beberapa detik saja. Oke, kita nunggu flashnya berhasil dulu. Oke, ini ya, write complete ya, result good. Kita oke. Oke, kita matikan kunci kontak ya, sekitar selang 10 detik. Nanti kita hidupkan lagi. Kalau muncul flash icon 1 berarti remap kali ini tuh udah berhasil. Oke, sudah selang 10 detik. Oke, ini sudah muncul tulisan flash icon 1, jadi untuk remap ECU Versa ini tuh sudah berhasil, dan besok kita tinggal kirim saja. Oke, mungkin langkah-langkahnya seperti ini ya. Kita off kan dulu, kurang lebih seperti itu ya.
barangkali siapa tahu bisa buat referensi teman-teman ya yang mau pengen ngupgrade motornya ataupun pengen belajar remap. Oke, kita lepas dulu hardware-nya. Jadi ecu ini tuh kita tinggal packing, lalu besok kita akan kirim. Oke, sebelum saya kirim jangan lupa dikasih jempol bagi yang suka. Mau tanya-tanya atau mau kasih kritik, saran, komentar, langsung saja tulis di bawah. Oke, saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video selanjutnya dari saya.